Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara virtual. Tepatnya adalah bimbingan klasikal bidang pribadi dan sosial, yaitu dengan judul Child Grooming ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Sekarang lagi viral tentang child grooming. Hari ini kita akan membahas itu. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Langsung saja ya. Ini ya, cara menghindari child grooming bagi siswa, yaitu pentingnya menjaga diri dari ancaman child grooming. Apa sih child grooming itu? Ya, mari kita lihat. Nah, ini. Jadi child grooming itu adalah proses manipulatif predator ya untuk membangun kepercayaan, koneksi emosional dengan anak atau lingkungannya. Tujuannya adalah mengisolasi korban dan melecehkan secara seksual seringkali tanpa terdeteksi ya. Ini ya, tolong digarisbawahi yaitu koneksi emosional dengan anak atau dengan lingkungannya. Jadi kalian ini pas ya materi ini khusus untuk anak SMP, SD, SMP maupun SMA SMK kelas 10 11 yang belum punya KTP yang masih kategori anak. Jadi tolong nanti diperhatikan dengan baik ya. Ini materi ini sangat penting sekali kan di dalamnya nanti ada apa itu materi-materi inti yang bisa kalian terapkan untuk menghindari child grooming ya. Apa sih manipulatif predator itu? Yaitu adalah upaya menipu. Ada maksud tertentu ya, maksud negatif, maksud jahat kepada kalian. Dari siapa? Biasanya dari orang dewasa di sekeliling kalian maupun orang yang berusaha untuk mendekati kalian. Ya, kalau di SM mungkin setingkat SMP atau SMK itu adalah orang dewasa yang mendekati kalian, tujuannya mungkin ingin PDKT ya, ingin menjadikan kalian pacar kalian, tapi dia ada maksud hal-hal yang tidak baik kepada kalian. Nah, ini tahapan umum grooming, yaitu adalah membangun kepercayaan. Jadi adalah orang ini berusaha mendapatkan kepercayaan kalian, simpati kalian, supaya kamu tertarik kepada dia, percaya kepada dia, menaruh harapan besar kepada dia, yaitu kemudian mendapatkan akses dan isolasi. Artinya apa? Jadi orang ini adalah mendapatkan kepercayaan yang lebih kepada kalian, mendapatkan akses bicara dengan kalian leluasa, mendapatkan akses waktu diri kalian, mendapatkan akses dalam kutip dalam tanda kutip tubuh kalian, waktu kalian, kesempatan kalian, dan biasanya melakukan isolasi, kurungan kepada kalian, membatasi. Kamu nggak boleh dekat dengan ini, kamu nggak boleh pacaran dengan itu ya. Tanda kutip adalah ada niatan jahat. Nah, desentilasi, kemudian eksploitasi ya. Ini ya. Jadi dalam apa seorang predator atau pelakunya itu mengeksploitasi kalian. Apakah harta kalian, tubuh kalian dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah bersifat negatif. Nah, bentar ya. Baik ya, kita lanjut. Um, Sebelumnya tadi adalah desensitisasi, yaitu adalah upaya seseorang dalam membangun upaya dalam dirinya dengan kalian itu dengan tujuan untuk menghilangkan kecemasan kalian. Contoh, misalkan kalian sedang menghadapi permasalahan dengan orang tua, akhirnya dengan pacar kalian yang lebih dewasa mungkin kalian dideketin, diajak ngomong baik-baik, diajak kemana gitu, diajak jalan-jalan dengan tujuan supaya kamu nggak cemas lagi, nggak sedih lagi. Nah ini desensitisasi. Nah,
Tujuannya apa? Tujuan pelaku grooming apa? Itu adalah biasanya yang pertama itu adalah pelecehan seksual. Jadi tolong ya, mohon maaf mungkin yang SMP maupun SMK mungkin yang sudah punya pacar, aktivitas pacar kalian tuh ngapain? Kalau sudah cenderung ke hal-hal yang negatif atau di luar batas keagamaan maupun di norma-norma di masyarakat melanggar itu, jadi emang itu sudah dikategorikan adalah pelecehan seksual. Nah, kemudian menghindari deteksi. Biasanya orang pelakunya ini pintar sekali mengatasnamakan hubungan suatu dua orang supaya itu dianggap normal, padahal itu adalah tidak boleh dinormalisasi ya. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan kontrol penuh. Jadi benar-benar kalian itu seperti apa ya, punya hubungannya tidak bisa diganggu gugat, padahal itu adalah masih proses pacaran yang mungkin itu adalah sebatas hubungan saling mengenal kedewasaan, bukan mengenal yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertahankan akses. Jadi pelakunya yang punya akses penuh kepada kalian, kontrol kepada kalian, yang biasanya tidak terbatas, bahkan di luar batas orang tua kalian. Ini siapa saja yang bisa menjadi korban dan pelaku, itu adalah biasanya yang jadi potensi itu adalah anak-anak remaja, usia SMP, SMA, SMK, kemudian siapa saja tanpa memandang latar belakang. Apakah kalian dari keluarga yang mungkin berada atau maupun yang kurang mampu maupun yang mampu, semuanya bisa menjadi korban. Kemudian memiliki kerentanan emosional dan sosial. Jadi tolong disadari diri kalian itu emosionalnya seperti apa. Rasa kasih sayang orang tua kalian kepada kalian yang kalian rasakan bagaimana? Kurang, pas, atau bagaimana? Kalau misalkan kalian merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, ini tolong-tolong segera konsultasi konseling kepada guru BK kalian atau konselor, biar eh, pemenuhan pemenuhan emosional dan sosial kalian itu bisa dibantu, nanti bisa diadakan mungkin konseling kelompok dengan orang tua kalian, supaya apa? Supaya kalian juga nanti kerentanan emosional maupun sosial itu bisa terpenuhi atau mungkin bisa baik. Nah, kemudian aktif di media online, game online ya. Kalian yang sangat aktif tiap hari scrolling TikTok, kemudian Instagram, YouTube, dan sebagainya, tolong hati-hati sekali. Jangan sekali-sekali memudah memasangkan foto kalian secara berlebihan di media sosial. Tolong itu dibatasi sekali. Kemudian taktik pelaku itu adalah membangun kepercayaan atau grooming, ya, kepercayaan trust kepada kalian. Tolong apapun iming-imingnya, ya, tolong benar-benar dijaga diri kalian, tubuh kalian supaya kedepannya lagi bisa baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memberikan pujian. Biasanya pelaku itu selalu memberikan pujian kalian, memuji tubuh kalian, wajah kalian, dan sebagainya. Jadi tolong yang misalnya kalian sedang didekati ya dengan orang yang dewasa, artinya adalah usianya terpaut jauh di atas kalian, tolong benar-benar diperhatikan hal ini. Kemudian selanjutnya adalah memanipulasi emosional. Nah ini biasanya namanya orang dewasa itu pintar sekali membolak-balikan hati, cara bicaranya, dan sebagainya, tolong diperhatikan. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda hal-hal yang tadi ya mengarah kekerasan seksual dan sebagainya, tolong itu segera menghindar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisolasi korban dari lingkungan. Nah ini biasanya kalau kalian sudah masuk ya di kepercayaan mereka, mereka berusaha untuk supaya orang lain nggak bisa mempengaruhi kalian. Tetap kalian di bawah kendalinya orang itu. Kalian tidak boleh terlalu dekat dengan kedua orang tua, dengan teman kalian, guru kalian dan sebagainya. Nah ini peran peran orang dewasa ini bisa dilakukan oleh guru kalian, kemudian orang tua kalian meningkatkan kesadaran. Buat siapa? Buat kalian membangun komunikasi terbuka, ya. Kalian harus terbuka dengan kedua orang tua, apapun itu. Kemudian memantau aktivitas online. Ya, ini buat saya ya mengenai tanda-tanda grooming tadi. Nah, ini bagaimana pelaku grooming beroperasi secara online. Nah, ini yang pertama itu modus operandi media sosial, itu membangun ikatan kepercayaan melalui kesamaan minat
dan cerita pribadi. Biasanya itu seseorang bertanya, olahraganya apa, kesukaan kalian apa, dia berusaha menyamakan. Padahal sebenarnya itu penuh dengan kebohongan. Nah, kemudian menggunakan pola bahasa dan taktik manipulasi. Bahasanya sangat enak sekali. Seolah kalian kalau baca itu hanya isinya itu pujian. Nah, kemudian menjebak korban ke tindakan seksual setelah membangun hubungan. Nah ini tujuh akhir-akhirnya di akhir itu biasanya mengarah ke seksual. Jadi tolong dihindari sekali itu ya. Kemudian jejaring online atau aplikasi game menggunakan platform live streaming untuk eksploitasi. Ya ini yang suka live streaming, tolong hati-hati sekali ya, karena memang kadang di live streaming pun orang-orang itu akan memberikan komentar maupun kalimat-kalimat yang kurang pantas didengar, yang sensual ya, kemudian menyalahgunakan fitur role play di media sosial. Nah, ini fitur role play ini tolong hati-hati sekali. Kemudian yang selanjutnya melakukan eksploitasi di game online melalui interaksi chat ya. Biasanya kalau sudah kalian game itu nanti ada interaksi chat di situ. Hati-hati dalam menggunakan chat free atau di game maupun di media sosial yang lain. Kemudian pentingnya batasan dan privasi online yaitu memahami ancaman dan masalah cyber grooming. Ya, tolong ini ya, apapun kalian jangan terlalu percaya 100% kepada orang dewasa yang belum kalian kenal maupun sudah kalian kenal. Yang itu biasanya eh, kenalnya hanya sebatas mungkin tetangga, mungkin teman online di WA maupun di Facebook ya. Biasanya dimulai dari tukar nomor HP itu hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah mencegah eksploitasi seksual anak secara online. Nah, ini tolong dalam hal ini biasanya kalau kalian sering mengupload foto-foto yang mungkin kurang pantas, tolong segera dihapus, di-delete untuk tidak ditampilkan lagi di sosial ya, di media sosial. Kemudian berkomunikasi terbuka tentang bahaya online dengan anak. Ini biasanya pentingnya batasan ini untuk orang tua kalian maupun untuk guru kalian. Nah ini tanda-tanda peringatan child grooming, ya, red flag, ya, perubahan perilaku mendadak. Ya, ini biasanya kalau kalian bisa mengidentifikasi diri kalian sendiri. Ada nggak tiba-tiba kamu merasa tertutup? Ya, segera melaksanakan konseling, bicara kepada orang yang bisa membantu kalian. Nah, permintaan rahasia. Biasanya orang yang meminta kamu kemudian dia menyuruh untuk merahasiakan kepada orang lain, yaitu ada tanda kutip, tolong dihati-hati. Kemudian selanjutnya adalah hadiah. Kalian sering diberi hadiah tanpa sebab. Nah, itu tujuannya nggak baik biasanya. Hati-hati. Nggak semuanya, tapi perlu antisipasi. Kemudian isolasi dari teman dan keluarga. Biasanya orang sudah masuk, hampir masuk maupun masuk ke child grooming itu adalah dia berusaha mencegah kamu melaksanakan interaksi, komunikasi dengan lingkungan sosial maupun dengan teman kalian, guru kalian, orang tua supaya mereka tidak bisa mendukung kamu, supaya tetap dia bisa menguasai kalian. Ini pentingnya komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu apa? Kalian harus terjujur dengan orang-orang yang mungkin peduli kepada kalian, dengan orang tua kalian, dengan guru kalian, wali kelas kalian, berani bicara, ya. Ya, kenapa? Karena korban itu kalau kalian merasa itu harus punya keberanian untuk melapor, ya, konseling, kemudian terbuka dengan orang lain. Ya, mengapa sulit melaporkan? Karena biasanya memang orang yang sudah masuk child grooming itu merasa takut, ya, ada ancaman, ya, ada ancaman foto-foto kalian, video kalian, ya. Itu tolong jangan memberikan video-video pribadi kepada orang yang sudah dikenal maupun baru dikenal oleh kalian ya. Siapa yang bisa dibicara? Itu orang tua, guru, pengasuh, orang dewasa yang kalian terpercaya memang dia punya background yang baik ya, penegak hukum, layanan pelindungan anak ya, dan sebagainya. Ini
langkah-langkah melindungi diri dari dunia maya. Ini lebih bersifat uh, negatif ya. Karena apa? Karena child grooming ini adalah proses ya di mana individu dewasa itu membangun hubungan emosional dengan anak atau remaja dengan tujuan mengeksploitasi mereka ya. Seringkali untuk pelecehan seksual ini dapat terjadi secara langsung, tidak langsung maupun secara online. Ini untuk hal-hal apa saja yang supaya apa ya kita bisa menghindari itu, kalian bisa menghindari ada jarak itu biasanya menetapkan batasan personal, kemudian menghindari situasi beresiko, kemudian pentingnya lingkaran kepercayaan. Ya, ini ya. Ini uh, buat orang tua kalian, nah, buat guru kalian yang nanti mempelajari materi ini. Nah ini, langkah-langkah melindungi diri dari dunia maya ya, panduan penting untuk keamanan online Anda. Kemudian adalah privasi media sosial. Ya, tolong media sosial apapun kalian, apakah Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, ya, kemudian TikTok, tolong periksa sesuaikan pengaturan privasinya. Ya, batasi siapa saya dapat melihat postingan Anda dibatasi jangan semuanya. Kalau bisa hanya orang yang mengikuti kalian saja. Ya, waspadai aplikasi pihak ketiga yang minta akses data. Itu tolong sekali di privasi. Kalau nggak tahu nanti bisa minta tolong teman-teman yang bisa mengaktifkan ini ya. Aplikasi pihak ketiga untuk dinonaktifkan ya. Kemudian yang dua, waspadai orang asing online. Kalau kalian nggak tahu orang itu siapa di media sosial, tolong sekali diblokir. Nah, biasanya mereka identitasnya adalah palsu. Jaga informasi pribadi. Jangan bagikan alamat, telepon, data finansial di media sosial. Ya, hati-hati dengan video-video yang mengungkap lokasi. Tolong dihapus itu ya. Pikirkan ulang postingan informasi sensitif ya. Kalian upload di depan rumah yang ada tulisan jalannya, tolong dihindari. Kemudian yang keempat, verifikasi identitas dan info ya. Selalu curigai permintaan informasi tidak wajar. Dia minta apa? Nah, ingin apa? Tolong dicari tahu orangnya, atau kalau bersifat negatif jangan diberi. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami grooming? Segera laporkan. Laporkan ke siapa? Bisa ke polisi, ke guru kalian, orang tua kalian, guru lain. Cari dukungan dari orang tua dewasa. Siapa? Ya kayak tadi guru, orang tua, konselor dan sebagainya. Jangan merasa bersalah atau takut karena sudah terjadi. Ingatlah ya, semakin kalian tertutup itu akan berbahaya. Tetap kalian harus bisa terbuka. Nah, ya, mari kita bersama bisa melawan child grooming ya. Karena apa? Karena semuanya itu akan punya peran sekolah dan orang tua, kemudian juga membantu kalian untuk melindungi diri dan teman, kemudian melaksanakan edukasi berkelanjutan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi bimbingan pribadi dan sosial ini bisa bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar, tolong ini dibaca, dilihat, dihayati, kemudian kamu tulis di buku tulis BK, inti materinya apa, nanti akan saya cek. Ya, itu aja, saya tutup ya materi pagi hari ini secara online, virtual, ya, virtual layanan BK ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.